Terima kasih Bu Disi. Terima kasih Bu Disi atas waktunya yang diberikan pada saya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan sharing knowledge ya terkait seperti apa sih teknologi reality capture dengan tema Advancing Mapping Solution through Reality Capture. Seperti apa sih perkembangan teknologinya sebenarnya? Mungkin dari sekilas sudah dikenalkan oleh Bu Desi. Perkenalkan saya Alfi dari Leica Geos Indonesia. Kebetulan saya eh, membidangi terkait reality capture. Jadi reality capture apa sih sebenarnya? Jadi eh, semua yang berkaitan dengan dimensi yang kita capture realitinya dan kita bawa ke dalam bentuk digital itu ada di under product saya. Nah, saya ini dari Leica Geosystem Indonesia. Mungkin ada yang belum kenal ya Leica itu apa. Mungkin ada juga yang udah mungkin sempat lihat HP Xiaomi dengan Leica dan itu sangat beda. Kita bukan Leica itu karena banyak banget salah sangka Leica-nya karena logo sama jadi Leica kita lah Leica dari Swiss. Eh, Memang salah satu pionir untuk produk teknologi geospasial untuk pengukuran. Nah, mungkin singkat saja nih kalau seperti apa sih sebenarnya eh, pabrik kita atau headquarter saya di Swiss. Nah, itu headquarter kita dari tahun 1900-an hingga sekarang. Jadi nggak belum berubah. Emang di situ itu istilahnya kayak house of teknologi atau kawah cara di mukanya Leica lah. Jadi semua teknologi dibuat di situ. Dan kalau Leica di Indonesia sendiri ada di Jakarta, itu ada di eh, headquarter gedung Bluebird kalau ada yang tahu pernah ke Jakarta. Itu kantor kita di situ. Bagi yang ada yang dekat situ bisa mampir aja kalau mau lihat teknologi terbaru dari Leica. Oke. Nah, kita akan bahas sini. Jadi ini hampir mirip dengan Indonesia ya. Jadi pembangunan ini sangat masif di Indonesia dari banyak banget konstruksi dari mulai jembatan, bangunan, kemudian ada railway, ada bendungan, sangat banyak eh, pembangunan dan sangat masif di Indonesia beberapa tahun belakangan. Tentu aja ini juga harus disokong dengan teknologi agar eh, desain yang dilakukan di digital bisa terdeliver dengan baik pada saat implementasi di lapangan. Nah, ini yang kita lakukan juga di Indonesia sebenarnya. Dan kenapa mereka melakukan apa namanya? Kenapa mereka menggunakan teknologi digital untuk melakukan pengecekan pada saat bangunan? Salah satunya seperti ini sebenarnya karena ketika misalkan dikejar oleh waktu, kemudian eh, tentu aja mereka juga minta penggunaan biaya yang tepat. Jadi nggak ada namanya over over cost, overrun untuk costnya dan time juga overtime. Dan kalaupun ada pun, kalau ada misalkan delay dan mereka harus bisa jelaskan dengan data-data 3D semuanya. Jadi
Makanya di sini pun di Indonesia sudah dilakukan implementasi BIM, melakukan implementasi digital untuk tracking untuk pengerjaan konstruksi Indonesia pada khususnya. Nah, di sini ini sih kita sebut sih tadi saya sebut reality capture ini memang reality capture ini adalah membawa bentuk reality ke dalam bentuk digital yang sekarang lebih banyak dinamakan digital twin. Jadi kita bikin gambaran digital. Dan ini fungsinya banyak banget sih. Dari mulai kita untuk planning kota, kemudian misalkan untuk perhitungan stockpile, kemudian untuk perencanaan, untuk inspection, banyak fungsinya dari dengan adanya data-data digital ini. Cuman teknologi data-data ini dibuat dari teknologi-teknologi yang menghasilkan data 3D. Tapi tidak kita mulai begitu saja. Kita memang startnya dari sini. Dulu mungkin kenal sebelah kiri yang kita sebut theodolite atau total station ya. Dan tapi di Leica sudah melakukan R&D itu dari 90-an terkait lidar. Di gambar sebelah kanan ini scanner itu seperti itu. Jadi cukup besar, sangat besar dan cukup kompleks. Penggunaan cuma sangat kompleks karena harus membutuhkan beberapa manpower. Dan karena kita merupakan Leica sendiri memang berfokus pada R&D, sehingga kita dapat insight juga, masukan-masukan dari para pengguna Leica juga. Sehingga kita diminta, bisa nggak sih dibikin teknologi yang cukup kecil, cukup simpel, dan di tahun 2015-17 kita buat teknologi yang sangat kecil, yaitu Leica BK360, yaitu static scanner yang cukup kecil, dengan akurasi up to 6 mm, dengan kecepatan nggak nyampe 2 menit kita dapat 3D. Bandingkan dengan dulu yang alat cukup besar, kita butuh waktu hingga setengah jam, hingga 1 jam dalam satu posisi. Sekarang tinggal pencet aja, nggak nyampe 2 menit, kita dapat gambaran 3 dimensinya. Dan kemudian kita juga ada kita ini device scanner, jadi ini kecepatannya 2 juta titik per detik. Ini banyak digunakan di Indonesia, sangat banyak karena dia all-in-one application, bisa untuk di pertambangan, bisa untuk 3D raster, bisa untuk di konstruksi, dan banyak digunakan di industri Indonesia. Seperti apa sih penggunaannya? Ini salah satu gambarnya kalau di konstruksi. 360 laser scanner and Cyclone Field 360 app, I found a piece of kit I can totally rely on to get the job done. All I need to do is grab my tablet, and at the touch of a button, I'm ready to go. Within minutes, I've got the whole picture. That's a full data cloud and imagery, straight to my tablet, ready to be checked, marked up, and sent on. This clever scanner knows exactly where it is, tracking its position with video cameras from one scan to the next, creating a coherent 3D picture of the site, even as I move between rooms and up and down stairs. In seconds, the Field 360 app links the scans, stitching them together into one clear point cloud that helps me do my job faster, easier, and with greater accuracy. Nah, jadi dari bayangkan yang dulu kita harus pakai laptop, sekarang tinggal pakai tablet, bisa pakai iPad, bisa pakai handphone, data tuh udah visual 3D, dan di lapangan sangat efektif. Jadi misalkan terjadi sesuatu, misalkan perbedaan desain, clash misalkan, antara desain dan actualnya, kita bisa cek, kita bisa langsung reporting satu juga. Makanya banyak digunakan di industri di Indonesia teknologi ini. Kemudian juga nggak hanya statik, kita ada juga teknologi yang kita handheld scanner, namanya kita portable. Kita sebut ini Bakatugo, ini kita bawa, dan ini juga populasi juga lumayan di Indonesia, banyak digunakan juga beberapa aplikasi, salah satu BIM, dan kemudian kita pakai juga untuk perhitungan stockpile seperti ini.
Jadi itu satu aplikasi dengan status scanner, kemudian dengan portable handle scanner, pakai to go. Tapi dan kita juga ada juga selain pakai static, portable, kita ada juga drone. Tapi ini bukan topografi UAV ya, bukan topografi drone, tapi lebih ke inspection. Kita sebutnya sih lebih ke flying laser scanner. Jadi sensor lidar slam yang kita gendong menggunakan kopter. Jadi kita lebih cocok untuk inspection. Beberapa inspection dilakukan untuk inspection building misalkan atau aplikasi untuk stopel juga onsite seperti ini. For 3 seconds. The BLK to fly will lift off. Once the system is fully initialized, all we need to do is to tap on play button. The magic begins. BLK to fly will fly through the defined area, scanning the stockpile step by step. Now we can sit back, relax, and observe the flight. Just remember to keep the visual line of sight with the BLK to flight at all times, and have your hands on the controls. By the way, for scanning such environments like this, RTK corrected positioning is required. BLK to fly will choose the most optimal path through exploration cubes to scan everything we need. Mission is complete. Let's double check the stockpile is fully scanned and there are no gaps in the data. That's important. Let's trigger return to launch and watch the BLK to fly heading back to its original takeoff location and land there. Now let's calculate the volume. In the project browser, select the scan we just completed and load it. One more time we will check the data quality for any missing data or double surfaces, as it can affect the final measurement results. Now tap on the volume measurement tool button and follow the instructions. First select the ground plane, then outline the contour of the stockpile. We can adjust the base plane height to best fit the actual stockpile. And confirm the selection. Done. The volume is calculated and is 800. Di situ onsite kita bisa langsung berikan volume juga. Ini kita aplikasinya. Nah, bagaimana kalau kita combine, bisa nggak sih kita combine teknologi portable tadi, static, kemudian kita gabung dengan Bring to Fly. Nah, ini satu study case kita untuk pembuatan 3D untuk salah satu pabrik. Jadi untuk indoornya kita akan menggunakan Bella Tugo, dan untuk exterior building kita terbang dengan Bella to Fly. Jadi data tersebut nanti akan kita combine. Jadi setelah kita capture data indoor dan outdoor-nya, nanti kita gabungkan di software Cyclone Register 360. Di situ kita bisa registrasi, kita combine, barulah bisa dapat 3D model utuhnya. Dan di sini baru kita misalkan kita mau cek desainnya atau kita mau redesign. Dan kita bisa sesuaikan dengan VR. Jadi semua teknologi kita ini, data-datanya kita gabungkan, kita bisa integrated solution-nya. Nah, bagaimana di Indonesia? Sudah diimplementasi belum sih sebenarnya di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah digunakan banyak banget teknologi di Indonesia. Salah satu di proyek strategis nasional, kayak kereta cepat misalkan, kemudian untuk bangunan bendungan, tol, kemudian juga jembatan, kemudian juga salah satu teknologi Leica juga sebagai backbone untuk base station di Indonesia. Kemudian juga teknologi dipakai juga di industri,
untuk stockpile, untuk pencarian tangki, untuk plan. Banyak dasi menggunakan beberapa teknologi Leica dari mulai yang portable, kemudian juga static scanner. Dan nggak ketinggalan juga terkait heritage, di mana kita waktu itu juga sempat supporting untuk pembuatan metaverse, kemudian juga terkait Giga Raster juga, itu juga sempat testing juga untuk pengambilan data beberapa gedung, kita scan, kemudian kita masukkan ke beberapa dashboard ke GIS. Ini yang sudah kita implementasi Indonesia. Jadi ini nggak hanya di luar, tapi Indonesia pun sudah lama menekuni kita juga. Nah, dan walaupun core-nya Leica itu lebih kuat di hardware untuk kompetensinya dengan menghasilkan data yang sangat akurat, offset tinggi, dan tapi kita juga melakukan pengembangan untuk software, untuk solusinya, jadi end-to-end solution dari hardware ke software, kemudian sehingga analisis dan problemnya, termasuk untuk pengembangan juga untuk autonomous solution. Ini kita lakukan di Leica Ecosystem. Jadi beberapa tipe teknologi yang digunakan untuk reality capture itu mulai dari static scanner, kemudian ada backpack, ada juga yang handheld, kemudian ada juga yang autonomous yang kita bisa gendong di robot anjing ataupun kita taruh di beberapa wahana. Contohnya waktu kita ada kesulitan mengambil data di tanah kecil dengan lebar 0,5 tinggi 0,8, kita mau pakai teknologi apapun susah, sehingga alat itu si scanner ini yang ada di robot anjing ini kita lepas, kita taruh di mainan mobil-mobilan RC. Jadi itu kita tinggal remote, kita masuk ke dalam sehingga kita dapat gambaran seperti apa sih salurannya. Itu sangat possible. Kemudian juga teknologi ini, mobile mapping. Mobile mapping ini juga sudah di Indonesia dari tahun 2018-2019. Ini kita gunakan juga untuk beberapa aplikasi untuk pavement, pengecekan jalan, kemudian juga mapping aset, kemudian ada pengetesan jalan juga. Ini gambarannya seperti apa sih? Ini seperti gambaran ketika menggunakan aplikasi. Yes, ya. Nah, jadi dari semua semua teknologi itu menghasilkan data yang sama, yaitu point cloud. Mungkin ada yang belum tahu di sini, point cloud itu apa sih? Sebenarnya point cloud itu adalah kumpulan koordinat atau poin-poin yang sangat rapat dan membentuk digital, berbentuk 3D. Jadi kalau kita zoom out, dia sudah bentuk bangunan, tapi kalau kita zoom in, itu masih koordinat. Dan kenapa dia bisa mempunyai warna aslinya? Karena sensor kita dilengkapi oleh kamera, sehingga kita bisa overlapping, kita superimpose antara foto dan koordinat tadi, sehingga menghasilkan data 3D yang menyerupai aslinya. Kalau kita zoom out, itu bentuknya masih koordinat. Dan data-data tersebut dari mobile mapping, static scanner, handheld, itu kita bisa combine dengan beberapa sensor lainnya. Salah satu contohnya kayak FLIR, misalkan kita mau suhu, kita bisa tempel di mana nih, berapa suhunya, kita bisa lakukan seperti itu juga. Nah, ini yang paling penting sih. Ketika kita sudah punya point cloud, terus mau diapa nih sebenarnya point cloud-nya. Jadi kita ada beberapa nih yang mau saya share. Salah satunya beberapa aplikasi yang kita share di sini. Hari ini ada tadi saya juga sempat lihat juga, saya di-share dengan Bu Jessi. Minatnya kemana sih sebenarnya? Mudah-mudahan mengcover semua ya yang dari peserta sini. Jadi kalau tadi bicara masalah capture, masalah dari capture-nya saja belum sampai ke deliverable-nya. Jadi ketika di lapangan ada yang pakai alat, itu kita belum tahu nih misalkan berapa sih volumenya, itu nggak akan tahu kecuali tadi kita pakai Black to Fly, itu tahu nih. Atau misalkan kalau kita pakai teknologi portable scan tadi, kita mau tahu lantai ini flat atau enggak, atau lantai ini eh, level atau flat atau level. Nah, itu kalau kita pakai yang Black to nggak bisa. Tapi kalau kita pakai RTC itu sangat possible. Onset kita tahu nih, apakah lantai ini level atau lantai ini dia flat gitu. Jadi ada yang modelnya level tapi dia splitting, atau dia itu flat tapi nggak level. Nah, itu kita perlu cek biasanya. Itu kita bisa menggunakan RCT60. Ini masalah capture data.
Nah, dari sini kita lakukan namanya prosesnya itu preparation, itu kita registrasi dulu datanya, karena misalnya kita ada berapa berdiri alat, atau misalkan kita pakai portable, atau kita pakai mobile mapping pun, kita ada berapa data yang mau kita gabungkan. Bisa jadi misalkan kita portable, kita ngambil data hari ini dan besok, terus kita mau gabungan. Nah, kita gabungan di Cyclone Register ini. Barulah nanti kita lakukan cleaning, kita filter, baru kita ekstrak filenya, bisa tipe LGS atau tipe file yang bisa dipakai dengan tempat software semacam E57 atau LAS. Nah, dari sini barulah kita lakukan analisis. Ada beberapa software sebenarnya. Third party itu ada dari Autodesk, dari Bentley, dari Bliscat. Kemudian kita juga punya software analisis sendiri, seperti DR, atau nanti ada bisa software data-data tersebut kita load ke GIS, ke S3 contohnya. Itu sangat possible. Ini salah satu case di konstruksi. Seperti apa sih? Ini kalau kita lakukan di konstruksi, kenapa mereka menggunakan teknologi ini? Ini common problem sebenarnya di konstruksi. Di mana pengukuran manual kalau di konstruksi itu makan waktu nggak begitu akurat karena bisa jadi pembacaan data saya dan online itu beda, jadi bisa meminimalisir dari human error. Dan kalau kita pakai data digital itu sudah minimalisir itu banget. Dan kemudian sharing data juga antara owner project, kemudian dari kontraktor, subkon, itu nggak seamless, karena masih manual report. Kalau kita pakai data digital, itu udah sangat-sangat memotong waktu dan sangat efisien. Jadi misalkan ketemu ketidaksesuaian, itu bisa langsung diputuskan secara cepat. Kemudian juga timeline juga mereka juga mau eh, sebisa mungkin tuh on time, sehingga penggunaan budget pun juga on budget. Kayaknya digunakan teknologi digital. Nah, workflow seperti apa? Jadi di lapangan kita melakukan scan, tentu aja kita pasangin kalau udah biasa main drone, kita bisa pakai black and white ini, kita sebutnya GCP ya, kalau di drone. Jadi ini untuk titik kontrol sebenarnya, walaupun scanner kita sudah ada dilengkapin GPS, tapi level dia masih L1, hanya untuk positioning aja, bukan untuk high akurasi. Tapi kalau mau high akurasi biasanya target ini kita ukur dengan total session ataupun dengan GPS RTK misalkan. Jadi nanti terjual reference dengan data existing. Nah, ini file acquisition-nya, kemudian dari situ kita proses datanya di software untuk kita gabungan, kita bikin satu bundle, barulah kita bikin analisa di Cyclone PDR atau dengan tempat di software lainnya. Berbagai macam analisa yang kita lakukan di konstruksi, misalkan untuk pengecekan ampere, misalkan atau untuk footing, atau macam volume, berapa sih volume volume untuk konkretnya, misalkan. Kemudian pengecekan misalkan agregat, itu juga bisa cek juga dengan kita bisa compare dengan existing reference design. Ini kita lakukan dengan software Cyclone DDR. Dan Cyclone 3DR pun di software kita juga eh, kita open to AI, kita open juga untuk scripting. Ini bisa banyak dilakukan di bidang konstruksi. Dari mulai groundwork, yaitu pengetahuan volume, kemudian surface analysis, deviation analysis, kemudian paling banyak progress monitoring. Seperti apa sih progress monitoring? Jadi ini kalau kita menggunakan progress monitoring ini, jadi ke lapangan cukup bawa misalkan BK Tugu, scan saja di situ, dan kita tinggal overlay data desain versus actual menggunakan point cloud. Dari software itu akan menghitung progresnya. Dengan otomatis progresnya mana yang sudah terinstal, mana yang belum, itu akan dibantu analisis oleh software. Jadi nggak manual. Tuh, dan semua di-compute oleh software dan reportingnya pun itu juga sudah otomatis. Seperti ini. Jadi semua eh, transparan. Jadi data pun jadi antara subkon, kontraktor, hingga owner pun membaca data yang sama semuanya. Misalkan itu belum terinstall, itu bisa ke tracking. Ini delay-nya di mana. Ini yang digunakan juga di beberapa konstruksi juga. Kemudian 3D model and building, ini yang paling sering biasanya di aplikasi di AIC. Karena begitu point cloud jadi biasanya dibutuhkan cepat, biasanya 2D layout. 2D layout biasanya diminta oleh arsitek biasanya. Dia karena begitu mau redesign, dia biasanya butuh 2D layout aja. 2D layout dari sini tinggal ekstrak aja. Kalau dulu kita harus pakai manual, di sini tinggal pakai software, masukin point cloud, klik di level berapa, di situ langsung melakukan ekstrak untuk 2D-nya. Bahkan juga
melakukan modeling 3D tapi bentuk mesh object, belum 3D yang intelijen. Kalau dari intelijen itu kayak di Revit, kita masukin misalkan family-nya, misalkan itu pintu, segala macam, nah itu kita beri satu-satu. Tapi kalau untuk visual 3D, kita tinggal nge-build mesh atau misalkan 3D layout, ini bentuk cepat. Load point cloud-nya tinggal klik kita mau bikin DXF untuk 2D report-nya. Ini dilakukan juga untuk di industri di AEC untuk penggambaran. Kemudian di industri di plant, manufacture, oil and gas, power plant, technical, sebenarnya arahnya lebih ke aset manajemen seperti ini. Jadi dari data ini, data as-built ini, data desain ini, mereka melakukan scan point cloud agar bisa memanage asetnya. Jadi bisa tahu nih ke tracking asetnya ada apa saja, kemudian maintenance-nya kapan, sehingga bisa tahu untuk planning budget secara akurat di situ. Ini dilakukan hampir seluruh pabrikan, power plant, kemudian eh, di oil and gas itu dilakukan scan dari data actual, kemudian dibikin as-built update-nya. Karena untuk manage dari si aset sendiri. Dan penggunanya untuk bisa jadi untuk maintenance. Nah, jadi bisa untuk predictive maintenance ini kebetulan nggak kebuka ya videonya. Jadi dia bisa tahu tracking posisinya ketika scan real seperti apa. Nanti dari orang aset itu kan tahu, oh ini butuh di maintain. Kemudian misalkan tahun depan di maintain karena terakhir di maintain 3 tahun lalu. Itu semua data-data digital dan semua bisa di share, bisa dikonsum oleh siapa saja. Oh, tadi terkait teknologi untuk apa ya, yang statik ataupun yang kita untuk di opsi khusus bagaimana kalau ini untuk pekerjaan untuk di koridor dan ini sudah mulai banyak juga kan mungkin di jalanan sempat lihat dipikir itu kayak Google paling sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan kita tahu kita pengetesan untuk pekerjaan demo mapping walaupun di Indonesia sendiri sudah pakai di tol untuk pengecekan jalan tol dan aplikasi di eh, jalan tol sendiri atau jalan menggunakan mapping itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk as-built drawing-nya, untuk inspection, untuk pengecekan iri itu adalah index traffic index. Ini biasanya dilakukan pengecekan ketika misalkan jalan tol mau dibuka, itu dilakukan pengetesan iri. Iri itu sebenarnya nggak hanya di jalan, tapi juga di runway, lakukan pengetesan seperti ini juga. Kemudian juga untuk pengecekan struktur monitoring yang dimana itu areanya memanjang itu misalkan banyak overpass, underpass, itu kita lakukan scan sambil jalan di mobil. Kemudian untuk di jalan sendiri, ini juga menghasilkan analisis untuk pengecekan kerusakan jalan. Jadi kita bisa tahu banyaknya kerusakan berapa, dari situ baru dikonvert hitungan matematisnya untuk biayanya berapa nih yang perlu dibaikin. Itu penggunaan dari mobile mapping untuk di jalan. Nah, ini juga digunakan untuk di eh, perkotaan. Mungkin sempat lihat ya, case yang di Singapura kemarin. Jadi ada sinkhole. Jadi begitu kejadian waktu itu juga sempat dilakukan scan. Kita mau scan atas dan bawah. Jadi kita scan atas dan bawah di sini hingga kita dapat data point cloud dan kita bisa dapat data utilitas di bawahnya. Sebenarnya ada apa di bawahnya? Apakah ada pipa, ada eh, kabel misalkan itu tergambar semua. Atau misalkan itu ada aliran air itu tergambar semua karena kita scan nggak hanya dari atas tapi kita juga melakukan radar mapping di bawah permukaan. Itu kita pakai GPR jadi combine antara Pegasus dan teknologi GPR. Jadi sekali jalan kita dapat data atas dan bawah. Dan pemanfaatannya juga kita gunakan juga untuk clearance. Biasanya kita melakukan clearance itu misalkan di sini areanya sudah ada blind spot lah ya, kita harus cutting nih. Area mana yang harus kita cutting itu kita bisa lakukan analisis dengan teknologi mapping, kemudian kita lakukan perhitungan simulasinya menggunakan software DR.
termasuk clearance juga di jalan seperti ini. Kita bisa tahu nih lebarnya berapa, kendaraan yang lewat tuh harus lebar berapa agar tidak ada collision atau misalkan terjadi tabrakan. Gitu. Nah, kalau di perkotaan seperti ini, kalau di perkotaan kita gunakan, jadi kita melakukan mapping, jadi kita tahu utilitas-utilitas yang kita lewati dan kita bisa langsung masuk ke data dashboard di GIS. Jadi langsung pendataan dari aset-asetnya. Termasuk misalkan kita ngecek kantong-kantong parkir, misalkan tingginya kabel, kemudian banyak kejadian kan kayak waktu di tol itu misalkan tol nyangkut kita tahu tingginya ini berapa nih overpassnya. Apakah benar masih 5 meter atau masih ada penurunan di situ, kita lakukan macam berkala dengan lakukan scan di atas mobil. Tuh. Mungkin itu saja Bu Jesse yang bisa saya sampaikan dari Leica. Mungkin dari sini kita mengutip dari Perdaker, itu you can manage what you don't measure. Jadi kalau sesuatu kita nggak ukur, kita tidak bisa manage. Jadi kenapa tadi saya menggunakan data-data digital agar semua terukur dari penggunaan biaya, kemudian juga pengambilan keputusan, semua terukur. Dan kedepannya mungkin akan seperti ini dan sudah mulai sih, sudah banyak menggunakan kacamata VR untuk melakukan analisis data. Jadi misalkan dua orang seperti ini, sebenarnya ada lagi lihat data-data perkotaan seperti ini. Mungkin itu Bu Jessi untuk sharing singkat saya, mudah-mudahan mengcover bisa mendapat insight baru. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Alfi. Oke, tadi Bapak Ibu sudah lihat ya bahwa banyak banget teknologi reality capture ini menjadi solusi di beragam hal. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ada mungkin yang mau raise hand terlebih dahulu, mau ngobrol langsung diskusi boleh, atau kalau mau bertanya juga bisa via chat room-nya juga. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ini mumpung ada kesempatannya untuk nanya. Ini Pak Budiman mau bertanya, Pak? Baik, Bu. Oke, silakan Pak Terima Budiman. kasih, Bu Jesse. Selamat sore, Pak Alpi. Ya, selamat sore Pak. Baik, eh, saya dari mahasiswa ITENAS, Pak. Jadi bertanya sedikit, Pak, terkait ini, Pak, mobil mapping tadi, Pak. Nah, Yap, mobil mapping itu kan biasanya dijalankan, Pak ya. Otomatis kan mappingnya jalan gitu ya, yang di mapping gitu. Nah, pertanyaannya, integrasi itunya, Pak, integrasi levelnya gitu, Pak. Apakah dia di situ terikat dengan apa gitu, Pak? Mungkin itulah, Pak, yang jadi pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak Alfi. baik. Terima kasih Pak Budiman. Oke, saya izin saya tanya lagi ya Bu Jessi ya. Silakan, Mas. Mas ini udah nggak ada banget PPT-nya, mungkin videonya terlalu berat mungkin. Oke, sudah tampil di layar Pak? Sudah Kelihatan, tampil, Pak. Mas? Ya, Oke. silakan. Oke, jadi mungkin ditanyakan kenapa bisa dapat data seperti ini dan dia connect kemana sebenarnya. Jadi alat ini, sistem kerjanya seperti ini. Kita ada, jadi kita ada GPS dan kita bisa connect ke base station. Kita bisa pasang GPS menggunakan tripod atau kalau di situ sudah ada base station and trip, kita tinggal connect saja ke Ntrip dan kita langsung pakai datanya. Dan kalau bertanya gimana datanya bisa terkontrol karena di sistem kita, di sensor kita itu sudah ada IMU-nya, ada gimbalnya. Jadi walaupun jalannya itu misalkan keriting, bergelombang, itu data-data sudah terkompensate karena kita melakukan post processing juga. Dan si IMU juga mengkompensate hasil hitungan itu. Jadi data yang kita hasilkan dijamin untuk akurasinya dan presisinya. Ini sistem kerjanya. Jadi
dia tinggal jalan saja, kita tinggal setting, dan data langsung tercapture seperti ini, dan kita lakukan processing, dan kita proses processingnya itu terkait dari trajektori, karena ini benda bergerak, jadi kayak model drone gitu, jadi ada trajektori, ada GPS, dan ada lidar dan kameranya. Jadi ada beberapa tahapan untuk processingnya. Mungkin itu Pak Budiman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Budiman untuk pertanyaannya. Silakan Bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain, rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, mumpung ada praktisinya, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang pekerjaannya memang sesuai, boleh raise hand ataupun di kolom komentar atau di room chat ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi. Mungkin tadi saya lanjut yang mobile mapping gitu ya, sambil saya menunggu apa rekan-rekan yang lain yang mau bertanya. Dan itu kan apa eh, sudah bisa tercek gitu ya, sudah bisa dicek kesalahannya dan lainnya gitu. Nah, kalau untuk mobile mapping sendiri, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi si mobile mapping ini kesalahannya cukup besar, biasanya tuh apa sih Mas? Dan bagaimana meminimalisir kesalahan tersebut? Walaupun tadi kan sudah disampaikan sebenarnya ada IMU dan lainnya gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini pengen tahu juga ada nggak sih faktor kesalahannya yang membuat datanya jadinya tidak akurat kayak gitu. Mungkin ada yang ingin Oke, penasaran ingin tahu juga seperti itu. baik. Terima kasih Bu Jesse. Jadi, nah ini kan karena keterkaitannya dengan sensor yang bergerak ya, mobile. Jadi kita sangat-sangat mengandalkan GPS. Kalau kita pakai static scanner, kita tinggal itu lebih akurat karena kita pakai tripod, kita scan, kita overlapping datanya, dan kita tinggal masukin ke reference-nya. Nah, sedangkan dengan data bergerak ini, kita benar-benar sangat rely pada GPS. Kalau misalkan apa sih mengaruhi datanya, misalkan nggak akurat nih, biasanya coverage dari si GPS sendiri, misalnya kita kalau pakai static itu bisa terbatas. Kita pasang beberapa base station biasanya untuk mengcover area yang kita lewatin. Atau kita biasanya untuk mobile mapping kita planning dulu nih, misalkan jalan mana yang kita scan. Contoh yang waktu saya sempat POC juga kayak di Garut, kemudian ada di jalur Sumedang kalau nggak salah, Sumedang. Jadi ini kita diminta juga scan dari, saya lupa Charles Pangeran itu. Nah, itu juga kita planning juga GPS-nya ada di mana. Kita pakai base dari BG, kalau salah Sukis Cesum, kalau salah dari Sumedang, dan itu mengcover area itu. Tapi kita juga punya backup plan, kita pasangin static scanner, static GPS. Itu untuk apa? Untuk membackup kalau misalkan satelitnya kurang atau satelitnya tidak tercover. Karena itu, karena untuk pengolahan ini sangat mengandalkan GPS dan trajektori. Nah, bagaimana kalau beberapa area itu tidak tercover di GPS karena misalkan hutan atau misalkan taruhlah tunnel nih atau underpass yang tiba-tiba satelit itu hilang. Bagaimana cara ngatasinya? Nah, di kita ada namanya sensor SLAM. Jadi walaupun kita punya lidar, kita tambah SLAM untuk kita melakukan positioning si lidar sendiri, jadi mengkontrol. Dan kita tambahin juga dari DMI sensor untuk melakukan tracking untuk si jalan di beberapa meter nih melewatin. Itu salah satu kontrol kita juga. Tapi baik lagi dari mobile mapping ini kuncinya ada di GPS dan posisi GPS-nya. Ada di GPS ya, jadi lumayan nih kalau jadi tantangan tersendiri ya kalau areanya memang sulit untuk di pakai GPS gitu, sulit untuk tadi yang kayak tunnel dan lainnya jadi keputus dan akhirnya perlu mengandalkan teknologi yang lain. Dan mungkin itu jadi keyword juga ya untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin eh, satu alat Oh, tuh sama satu lagi sih Bu, ya sama silakan. aplikasi juga. Karena kan banyak aplikasinya sih. Mhm. Ada yang hanya untuk utilitas, berarti kan kita nggak butuh akurasi tinggi. Tapi ada juga yang misalkan untuk pavement, kayak Mhm. tadi untuk pengecekan, untuk iri, misalkan itu juga ngatur kecepatan juga sih. Karena Mhm. eh, lidar ini kan dia kan kayak scan scan punya kita itu cepat banget, sekitar 2 juta titik per detik. Ya. Dan ketika misal kita butuh akurasi tinggi, biasanya kita akan bawa mobilnya nggak begitu kencang, karena ini kita bisa bawa hingga 130 km per jam. Tapi Mhm. itu eh, in case, tapi kita pakai untuk mapping biasanya aplikasi yang nggak begitu, kita hanya utilitas misalkan ngecek satu jalur aja, gitu kita bisa sekitar 60, 70, 50, 70 km per jam. Tapi kalau butuh point cloud yang cukup
dense, cukup rapat. Biasanya kita kecepatan rata-rata sekitar 40 hingga 60 dynamic. Dan kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu traffic yang clear, tapi dengan traffic yang clear cukup membantu pada saat kita melakukan analisis data karena mengurangi pekerjaan filter tadi noise. Walaupun di software kita ada juga yang untuk auto classification untuk filter noise-nya, tapi kalau itu emang jalannya emang nggak butuh noise itu sangat membantu. Salah satu study case-nya sebenarnya gini, ini ada satu case di tol ya, ini saya sempat coba juga beberapa kali terkait clearance sebenarnya. Masih ada waktu ya Bu Desi ya? Masih banget, Mas. Silakan, Oke, Mas. ya, ini oke, ambil ya. Ini salah satu Oke. case sebenarnya untuk mobil mapping. Kenapa ini kita dorong juga? Karena kan banyak juga ya kerusakan jalan segala macam, terkait kecelakaan juga, blind spot, deliverable juga, eh, transporting dari alat berat seperti apa, apakah dianalisa apa enggak, mungkin yang terdekat aja, mungkin kayak di daerah Bekasi misalkan, Kalimalang sering banget kadang-kadang ngeliat berita pagi-pagi truk ngangkut. Nah ini biasanya kita lakukan planning. Jadi kita namanya eh, mitigasi bencana, sih mitigasi potensi risiko. Jadi risk mitigation sebenarnya. Area mana sih yang berpotensi risiko? Sebenarnya kalau kita bawa truk sebesar itu, ini kita bisa lakukan dengan data-data digital. Ini salah satu aplikasi yang diminta juga. Karena ini juga terkait juga bisa untuk planning, bisa kita ajukan juga misalnya ke Bina Marga, oh mungkin di area sini ini perlu dipapas nih, misal bukitnya. Karena ini ketika misalkan truk yang cukup besar atau cukup besar ini bisa misalkan kena di sini dindingnya atau dari longsor, ini kita bisa lakukan pengecekan sambil begitu kita ambil datanya, beberapa risk bisa kita ambil. Salah satunya contoh clearance ini. Kemudian juga langsung ngecek kerusakan jalan juga, seperti apa kondisi jalan existing. Wah, analisisnya jadi bisa ke beragam hal ya. Walaupun tadi datanya data point cloud, tapi kita bisa melakukan analisis ke beragam hal. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mungkin yang bidangnya kayak nggak kepikiran tuh pakai 3 dimensi, tapi tiba-tiba pengen nanya gitu ya, penasaran, bisa nggak sih solusi itu dilakukan gitu. Nah, misalnya ini udah ada nih 2 pertanyaan di ini. Nah, ini dari Mas Rizky, izin bertanya untuk pemodelan 3D sendiri, apakah bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan waduk dan bendungan mengingat tingkat ketelitian yang dibutuhkan cukup tinggi. Mangga Mas Alfi, mungkin yang itu dulu, yang terkait waduk. Apakah mungkin Oke. ada gitu ininya? Yes. Waduk sendiri, saya sempat beberapa kali ke Jati sama Jatiluhur juga, sempat lakukan Mhm. scan juga, karena biasanya kita lakukan scan, dan di SDA sendiri ada juga kok teknologi ini, memang Mhm. dipakai, misalkan sebelum dialirin air, kita melakukan scan dulu semua area 3D-nya, kita dapat modelnya, kemudian kita bisa punya data digitalnya, jadi waktu misalkan ada kerusakan, kita sudah punya as-built existing-nya, jadi bukan as-built dari soft drawing, tapi as-built existing. Atau biasanya kita lakukan scan untuk di waduk. Dan misalkan ini pertanyaan untuk misalkan untuk rehabilitasi, untuk maintenance misalkan ya, itu juga sangat bisa. Karena kayak tadi misalkan sempat ada case longsor tuh, beberapa titik kita lakukan scan. Karena manual cukup lama ya, kita lakukan scan 3D dan kita lakukan visualisasi 3D. Jadi sangat bisa untuk melakukan scan bendungan. Hanya hanya saja pada saat di lapangan kita perlu trik khusus untuk melakukan scan karena kan kita punya keterbatasan jarak misalkan, kemudian yang di scan area sebesar apa. Karena di bendungan itu nggak hanya bicara masalah bendungan, tapi ada juga misalkan tunnel di bawahnya, misalkan itu untuk apa ya, untuk aliran air atau apa saya lupa, itu juga di scan juga. Kemudian juga dari retaining wall juga itu kita scan juga. Tuh ada beberapa dan itu kita bisa gunakan di bendungan sih Bu Jesi. Jadi, jadi memang bisa ya dipakai untuk rehabilitasi waduk dan bendungan, tapi mungkin tadi ada Bisa. jarak gitu ya, jarak karena kan bendungan tuh mesti disesuaikan mungkin teknologi mana sih yang cocok untuk tadi di waduk dan bendungan, karena bendungan nggak kecil gitu ya, waduk nggak kecil gitu, gede Yes. banget gitu. Jadi apakah tadi dari solusi-solusi tadi kira-kira apa ya yang cocok? Nah, Bapak Ibu bisa mulai mensimulasikan gitu kira-kira apa, dan memang memang bisa dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari Muhni Hendrawan. Konsep digital twin kan mulai banyak diterapkan untuk mendukung pengembangan smart city. Menurut Mas Alfi nih, apakah digital twin ini bisa benar-benar jadi fondasi utama pembangunan smart city di masa depan?
Terus kemudian tantangan terbesarnya itu di sisi mana? Teknologinya, datanya, atau SDM-nya nih? Mungkin itu seperti itu. Oke. Silakan Mas Alfi. Pertanyaannya berat banget ya. Terus ya. Oke, kalau dari kita, dari praktisi ya, atau kita provider teknologinya, kalau terkait digital twin, bisa nggak sih? Ya, memang fondasinya untuk Smart City, pasti kita harus punya data digital dulu sebenarnya. Jadi, dan data digital itu tidak hanya data dari scan, kita juga gabungkan dengan airborne, misalnya terkait Smart City ya. Jadi, beberapa kota, contoh kayak kota Bandung, itu sudah dipotret dengan LiDAR, kemudian Jakarta juga sudah, dan itu kita biasanya kita combine. Biasanya kan kalau untuk LiDAR untuk airborne kita dapat area city secara luas, tapi kita nggak dapat detailnya nih. Misalnya kita nggak dapat LOD 500, misalnya kita mau pasang, mau masuk ke gedung-gedungnya nih, kita bisa combine. Tentu saja ini sebagai fondasi. Contohnya nih, misalnya kita punya dashboard. Dashboard ini butuh makanan. Makanannya apa? Ya data-data digital twin tadi, data-data dari gambaran digital tadi, dari kota-kota tadi. Kalau nggak ada itu kan kita nggak punya yang di show. Kalau kita punya data itu kan kita bisa lakukan analisis, misalkan tadi gedungnya kita mau tahu ini perpajakannya udah berpajak atau belum, lantai berapa, itu semua tercover. Kenapa? Karena kita punya data digital tadi. Tuh. Dan misalkan tantangannya apa? Sebenarnya tantangannya itu terkait data sih. Kenapa sekarang orang bicara masalah data cloud base? Karena bicara dengan data-data digital twin ini, data-data reality capture, itu datanya nggak hanya megabyte, nggak hanya ratusan mega. Jadi kita bicara datanya gigabyte hingga terabyte. Nah, ini jadi problem sebenarnya. Jadi kenapa kita di Leica pun kita juga punya namanya RCS, Reality Cloud Studio, itu semua on cloud. Tapi baik lagi sebenarnya ada beberapa kayak di pemerintahan, kayak di military, kayak di government misalkan, itu terkait konfidensial ya, data-data yang cukup rahasia dan nggak mau tersimpan di cloud. Dan mau nggak mau harus investasi untuk di servernya, di mana server ini juga nggak murah investasinya. Dari penyimpanannya, misalkan upgrade lagi, maintenance-nya, itu juga nggak murah untuk investasinya. Tapi kalau di luar sudah mulai nggak mau investasi di server, banyak disimpan data di cloud. Cuman jadinya memang ketergantungan ke cloud. Ya plus minus sebenarnya. Kemudian untuk SDM sendiri, untuk sekarang kayaknya udah bukan backlog lagi ya. Dulu, mungkin lima tahun yang lalu, mungkin iya, 5 tahun lalu. Tapi kalau sekarang, digital twin, scanner, itu udah bukan hal yang baru di Indonesia, dan sudah banyak dipakai di project-project. Jadi misalkan dari teman-teman di Tenas, apalagi kemarin, dan senang kemarin kita juga sempat ini Bu Yesi ya, melakukan scan juga. Dan eh, mu- materi scan ini 5 tahun belakangan ini cukup kencang di kampus-kampus, dan sepertinya SDM udah bukan backlog lagi, karena kampus-kampus sudah mendeliver itu juga. Dan nggak hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena perusahaan besar di pertambangan misalkan, yang banyak perusahaan di luar Jawa itu sudah implementasikan data-data scanner untuk misalkan ditambang nih, untuk tokpel, untuk kemajuan tambangnya itu dilakukan dengan data-data 3D. Udah nggak pakai, sudah jarang pasti yang pakai manual, kecuali tambangnya cukup kecil ya. Tapi kalau yang besar-besar rata-rata sudah menggunakan LiDAR, atau minimal banget dia pakai drone. Dan itu data kita bisa combine. Dan sebenarnya itu kita mau proses drone, LiDAR, kemudian kita pakai teknologi scanner, itu kan baik lagi ya untuk di softwarenya. Dan softwarenya biasanya tergantung peruntukan. Jadi seharusnya SDM udah bukan backlog lagi, tantangannya lebih ke ini sih, manage datanya. Makanya kita lakukan eh, mau pakai cloud atau pakai server. Ya betul ya. Jadi kalau kita lihat juga memang apa pengenalan-pengenalan teknologi. Kemudian kalau di kampus sendiri kurikulum sudah mengarah ke arah sana ya, digital twin, LiDAR dan lainnya. Ya, kayak di ITENAS sendiri juga kan kurikulumnya sudah mulai berubah ke arah digital twin, AI gitu ya. Jadi ya benar tadi kata Mas Alfi bahwa SDM sudah mulai terpapar gitu ya dengan dunia tiga dimensi, cloud dan lainnya seperti itu. Jadi pada saat ke dunia kerja, ke dunia lapangan udah nggak asing lagi dengan hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Wah, makin sore makin banyak yang nanya. Alhamdulillah nih ya. Yang dari Pak Mungkin beda Renan ya nih. Bu Jesse. Kalau zaman dulu Kalau kita kuliah mungkin nanyanya ini buat apa ya, poligon masih terkait masalah 2D kan. iya Kalau betul sekarang kan, betul. dengan apa ya, internet kita nggak punya keterbatasan Mhm, data, kita bisa akses mana aja, kita bisa dapat betul. informasi sangat banyak. Nah itu juga
sangat-sangat bantu. Dan dulu platform untuk learning online pun juga terbatas. Sekarang banyak YouTube, tutorial YouTube, Hmm. otodidak pun bisa. Kemudian banyak juga apa ya, lembaga-lembaga training yang melakukan training untuk misalnya software-software untuk dipakai di industri di Indonesia saat ini. Iya, Gitu. betul banget. Betul sekali ya. Jadi udah makin banyak kalau udah terbuka banget ke ranah dunia tiga dimensi ini, Mas, ya. Nah, sekarang dari Pak Rena, wah ini terkait sistem operasi nih, Mas, di Leica gitu ya. Kenapa sih Leica nggak pakai sistem operasi Android di perangkat utamanya seperti TS ataupun control GPS RTK? Silakan, Mas, Iya, mungkin. sorry. Karena saya background di reality capture. Oh, oke. Untuk di beberapa tipe unit kita sudah handheldnya itu beberapa kontrol menggunakan Android sih. Sudah bisa dikontrol dengan Android yang low end-nya. Memang yang punya kita sendiri yang kayak tipe flagship-nya kayak GS 18, GS 16 itu masih pakai CS 20 itu kontrol yang kita kita build sendiri memang untuk lapangan jadi kita nggak worry jatuh segala macam tapi untuk misalkan yang low end yang kita hanya untuk mapping kota-kota itu sudah connect dengan Android kok Bu Jessy Oke. Bu Rena gitu Oh, ini Pak itu Rena ini ya. Pak Rena ya sorry ya Iya. Rena, oke jadi sudah bisa dengan Android tapi kalau untuk scanner sendiri itu malah kita nggak hanya Android Mhm. bebas kita mau kontrol mau pakai Android bisa pakai Apple bisa apapun device-nya Ya. tuh. Oke, jadi aman nih Pak Rena ya. Kalau perusahaannya mau pakai yang Android, ada Android, semuanya aman, masih bisa ya. Nah, sekarang dari Mas Ziki, teknologi GPR pada Leica sudah banyak digunakan. Apakah teknologi GPR pada Leica sudah banyak digunakan di Indonesia dan bagaimana perkembangannya mengarah pada penggunaan pengambilan data laser jalan? Nah, mungkin pernah ada pengalaman nih Mas untuk di Oke. laser jalan gitu, penggunaan GPR juga. Bisa kenalin Mas Ziki dari pakai kalau di Lager kalau ini ini kan dengan Leica ya kalau dengan Leica sih belum ya kalau dengan Hmm. Leica kita belum untuk di Indonesia ya tapi kalau di luar sudah tapi di Hmm. Indonesia belum Hmm. tapi kalau di luar udah untuk penggunaan Oke. GPR sendiri Mhm. dan memang ini lagi kita sih lebih banyak sekarang lagi untuk penggunaan itu kita kayak ya kayak sekarang nih, kayak sharing knowledge lah ya jadi kita mengenalkan. Jadi misalkan kalau sekarang GPR-nya masih sebatas misalkan kita pakai yang model untuk close project ya misalkan kayak tadi ini gambarnya tadi yang untuk project railway atau utilitas. Nah kita lagi dorong bagaimana teknologi ini kita bisa combine di atas kita pakai mobile mapping di bawahnya di belakang kita geret pakai radar jadi data itu Hmm. all in one karena kayak negara terdekat pun Singapura udah implementasi Oke. tapi Indonesia belum Indonesia belum ya. Biasa suka mungkin telat ya. dengan Leica ya tapi saya salah Benar-benar. dengan Leica saya nggak tahu dengan Heeh. produk lain tapi dengan Leica Oke. belum. Oke, baik deh. Hmm. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini masih ada dua pertanyaan lagi nih. Sekarang dari Mas Riko, kita akan berjalan-jalan ke dunia AI gitu ya. Seberapa jauh pengembangan AI dari software Leica sendiri? Nah, apakah kita perlu punya skill pemrograman untuk membuat skrip? Jika iya, kurang lebih bahasa pemrogramannya apa? Dan apakah Leica sendiri sudah menyediakan beberapa source code untuk analisis tertentu? Jadi mungkin softwarenya ya, terkait softwarenya. Apakah dia kayak, kita perlu lagi nggak sih scripting lagi di softwarenya? Atau ya udah pakai yang ada dari Leica gitu untuk menggunakan source code yang sudah tersedia di aplikasinya Leica atau software Leica. Silakan Mas. Oke, thank you Jesse. Thank you Mas Riko pertanyaannya. Jadi untuk software kita, khususnya di Cycle 3DR, itu open, AI, open scripting. Itu sangat open, dan kita juga ada juga source untuk scriptingnya. Jadi siap pakai. Jadi user-user 3DR di seluruh dunia, biasanya dia akan sharing scripting code-nya di web usernya 3DR. Nah, itu bisa siapa pakai siapa aja. Contoh misalkan dia udah bikin scripting analisis untuk misalkan cek track jalan misalkan atau analisis untuk melakukan cleaning cleaning di point cloud misalkan. Itu terbuka dan itu ada di eh, website di Security VR. Sangat-sangat open. Jadi nggak perlu dipelajarin tapi basicnya dari si Trida sendiri untuk scriptingnya pakai JavaScript dia pakai JavaScript dan itu dan kalau misalkan nggak punya apa namanya kemampuan di situ dan udah ada yang saya pakai tinggal searching aja lagi butuh apa nih scriptingnya tinggal di kopas aja code-nya dia tinggal running aja
Tinggal running di 3D-nya langsung gitu ya. 3D-nya langsung. Ya, Oke, jadi kalau Bapak Ibu punya keidean gitu ya, bisa pakai JavaScript, ngulik JavaScript, kemudian punya keidean pengen bikin analisis apa, bisa berarti ya sharing code, terus coba di running di 3D-nya berhasil apa enggak gitu ya. Wah, keren banget nih. Jadi jadi bisa, memang open sih. ya, Softwarenya ya. si Second 3D memang sangat open untuk Oke. pengembangan. Jadi sampai sekarang memang masih berkembang terus. Dan kita Iya. juga baru baru aja kemarin rilis fitur-fitur baru memang di Mhm. beberapa industri itu untuk di Second 3D sendiri. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena udah mau menuju 16.15. Nah, ini kapan sih sebaiknya dari Mbak Evrilian Fuji, kapan sebaiknya menggunakan reality capture versus total station? Misalnya kalau untuk pemodelan SBOT gedung versus pengukuran batas tanah yang memerlukan akurasi legal. Apakah reality capture sudah dapat menggantikan total station sepenuhnya atau malah keduanya memiliki peran saling melengkapi? Silakan, Mas Alfi. Enggak sih. Untuk di dunia survei atau engineering, si scanner belum nggak menggantikan, dia saling melengkapi karena faktanya misalkan kita butuh hasil ukuran scanner point cloud yang cukup akurat, presisi misalkan kita punya target, kita butuh tembakan total session. Itu biasanya kita lakukan untuk ngecek kita buat jaga akurasi data kita. Biasanya kita gunakan total session. Kemudian untuk misalkan pengerjaan fitting atau fitting equipment contohnya, fitting equipment untuk positioning itu kita pakai total session eh, dengan akurasi 1 mili biasanya TS setengah detik atau maksimal 1 detik untuk fitting biasanya untuk equipment. Tapi untuk visualisasi kita lakukan scanner, jadi kita scan nih, dia punya data desain 3D-nya, dia mau fitting nih, misalkan alatnya cukup besar, kita scan seperti apa sih sebenarnya nanti kalau diinstal, atau misalkan kayak di Landgas juga yang cukup jamak digunakan, dia lagi rebuild, di scan semuanya, dikirim ke pabrikan, nanti misalkan setnya ada di Papua misalkan, kemudian manufacturernya ada di Batam misalkan, dan itu kan perlu scan data digital 3D, fittingnya tetap kita butuh total session. Jadi secara penggunaan si scanner itu nggak menggantikan tapi saling melengkapi untuk hasil ukuran, untuk hasil tembakannya juga. Oke, ya, jadi saling melengkapi ya Mbak Evrilian. Ya. Jadi bukannya ada teknologi baru, mungkin memang ada misalnya teknologi yang udah out of date mungkin udah nggak dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sekarang total station kan masih sangat sangat dipakai ya sampai saat ini juga. Jadi bisa jadi itu malah saling mendukung dan mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi seperti itu. Ini Pak Rena masih nanya juga nih, lagi nih. Oke, satu lagi deh ya. Habis ini udahan dulu ya, Bapak. Nah, ini parameter kunci yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kualitas data point cloud. Mungkin kalau ya kita ngomongin kualitas data point cloud sendiri, apa sih yang perlu diperhatikan, Mas? Parameter-parameter apa aja nih yang perlu diperhatikan faktor-faktornya seperti itu? Enggak, ini mungkin Parameter untuk noise density sebenarnya sih lebih ke kalau di software semuanya kan misalkan kayak planning noise misalkan, hmm, kita kan sudah ada misalkan pakai SKTDR, kita bisa lakukan klasifikasi secara otomatis hmm, semuanya. oke. Density pun misalkan kita mau renggangin misalkan data itu kita set pada saat ngambil data di lapangan, itu kita set misalkan density-nya itu 6 mili misalkan, dan itu sangat rapat, kemudian kita mau renggangin itu juga density pun sudah kita bisa lakukan setting. Sebenarnya kalau untuk parameter kunci sih sebenarnya nggak ada sih parameter kuncinya. Jadi begitu kita load point cloud, kita mau cek eh, noise, misalnya kita cleaning noise, kemudian kita juga cek density-nya juga, itu sangat possible. Tapi kalau misalkan untuk evaluasi nih akurasinya misalkan, itu biasanya tergantung pada saat kita registrasi, kita cek Hmm, nih bandelnya. Kalau misalkan bandelnya oke, itu di lapangan pun sebenarnya juga cukup tricky sebenarnya ketika itu areanya open. Misalkan kalau indoor sih nggak ada isu karena biasanya kan banyak geometri geometri. Tapi kalau di area outdoor cukup tricky. Eh, ini ini ada praktisi juga nih, ada Mas Riko, nih ada Mas Ziki juga nih yang melakukan scan untuk di jalan. Biasanya itu cukup tricky. Kenapa? Karena banyak noise, banyak pergerakan, misalkan mobil, pohon juga pada saat registrasi. Biasanya si pohon ini kan dia bergerak, itu juga akan mempengaruhi hasil registrasi. Biasanya akan kita eh, limit dulu areanya nggak termasuk pohon, karena itu juga cukup mempengaruhi hasil dari akurasi penggabungan datanya. Tuh, paling gitu Bu Yesi. Jadi dan kemudian juga
untuk overlapping-nya yang perlu diperhatikan juga. Oke, ya jadi mungkin yang materi-materi yang kemarin tuh registrasi, overlapping, kemudian tadi ya Ya, benernya kalau di dalam ruangan mah banyak banget geometri yang bisa dipakai ya untuk mengikat mengikat data-datanya, data-data point cloud-nya. Tapi kalau di luar kayak dulu saya pernah dapat studi kasus juga di tambang gitu kan, itu benar-benar homogen ya Mas ya. Tambang tuh ya, bentuknya ya udah sama semua, nggak ada yang jadi ya, pengikat dan lainnya. Mungkin tadi di contohnya yang di Mas Alfi, salah satu faktornya adalah kita coba menambahkan untuk keakuratannya, menambahkan tadi checkerboard atau target-target yang bisa dipakai ya, untuk melakukan registrasi tadi, sehingga tadi permasalahan akurasi itu bisa kita minimalisir gitu ya, bisa kita ya, minimalisir kalau untuk di luar. Kalau untuk di dalam ruangan, karena udah ya, banyak ya, ya. geometrinya unik, itu malah jadi lebih akurat lagi ya Mas ya, kalau di Ya. dalam ruangan lebih mudah untuk proses Tapi registrasi. dari kita sih R&D Mhm, kita mhm. selalu berkembang. Contoh Iya, kemarin juga betul. habis proses data juga, itu Hmm. data homogen, data koridor gitu. Oke. eh dengan karena saya cuma diminta bantuan untuk proses data, saya dapat overlapping antar posisinya cukup kecil, Mhm. sekitar 30% doang. Oke. Dan sangat sulit menggabunginnya, dan tapi saya kebantu oleh algoritma dari software Psychology 160. Jadi kita pakai cloud to cloud. Yang dulu itu cloud to cloud sangat sulit ya, kita tinggal titik poinnya, ini tinggal titik dari dengan 30% 40% overlapping aja dia bisa gabungkan dengan hasil akurasinya itu up to sekitar 5 mili, 35 mili dengan overlapping yang cukup kecil. Tuh, jadi udah dibantu juga oleh software kita kok. Oke, jadi udah yang namanya juga teknologi akan selalu berkembang ya. Itu soal permasalahan-permasalahan tadi diteliti, kemudian ada solusinya, dan solusinya tadi dicoba ditempelkan gitu ya di software-softwarenya. Misalnya kayak kalau di Leica sendiri ada di Cyclone 3DR, jadi algoritma tadi gimana sih untuk meningkatkan kemampuan registrasi data walaupun kita cuma punya data 30-40% overlappingnya. Nah, ternyata udah bisa juga. Jadi memang teknologi di ranah 3D atau point cloud terus berkembang. Jadi Bapak Ibu yang ngerasa mungkin saya kan cukup ya cuma untuk scan timbunan aja dan lainnya. Nah, ternyata lebih dari itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa pengen melanjutkan meneliti lebih lanjut gitu ya, atau teman-teman mahasiswa di sini ada yang join juga yang meneliti lebih lanjut. Nah, silakan coba cari lagi informasi-informasi yang sekarang tuh kayak gimana sih teknologi algoritma, dan bahkan mungkin kemarin kita ngobrol ya Mas Alfi bahwa arahnya juga udah mulai ke coding gitu ya, lebih ke Ya. pembuatan aplikasi, kemudian peningkatan pengembangan AI-nya. Nah, mungkin bisa ke arah situ juga ya. Jadi bukan hanya berhenti di akuisisi sampai meshing, tapi analisis lebih mendalam setelah itu mau diapakan lagi data point cloud-nya. Itu jadi yang lebih penting saat ini, seperti itu. Mungkin kalau Baik. 5 tahun lalu memang Mhm. kita bicara masalah point cloud ya. Kalau Betul. sekarang sih lebih banyak ini mau diapain sih sebenarnya. Iya, Analisis benar. seperti apa. Kalau dulu kan emang 5-10 tahun lalu hanya pengenalan dulu ini seperti apa. Kalau sekarang partnya udah sekarang mau diapain, dan sekarang sih udah banyak riset terkait AI, scripting, data-data, bahkan ada juga pengembangan untuk pekerjaan jalan pun ada yang pakai kamera juga, Iya, dan sudah betul. banyak sih yang riset di masalah itu juga. Karena Iya. emang itu adalah apa ya, dari capture data kemudian data point cloud yang dipakai itulah analisisnya hingga menjadi dashboard misalnya. Iya. Betul sekali ya. Jadi masih banyak hal yang bisa diteliti, dipelajari, bahkan mau di-apply ke pekerjaannya masing-masing itu banyak banget. Jadi silakan kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, salah satu caranya adalah belajar barengnya di Geodesi ITENAS. Silakan yang mau bergabung di Geodesi ITENAS juga ya, yang Bapak Ibu yang masih penasaran gitu ya, mau melanjutkan atau mau melanjutkan studinya S1 di Teknik Geodesi ITENAS, mangga ya bisa kita ngobrol-ngobrol diskusi untuk mencoba menggunakan program rekognisi pembelajaran lampau, karena di teknik geodesi ITENAS juga dipelajari hal-hal seperti ini juga, seperti itu. Mas Alfi, ini kita sudah di penghujung acara, di Ya, penghujung acara. Baik, sebelum kita berpamitan, sebelum kita leave dulu, nah sekarang boleh dong teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa untuk open cam dulu, kita foto bareng dulu nih ya. Seperti biasa kita foto bareng dulu. Untuk dokumentasi boleh open cam dulu. Oke, stop record.